Yang pertama minusnya dulu lah ya. Minusnya itu yang pertama, ya udah banyak orang tahu mic. Kalau buat orang motovlog, micnya itu pasti clipping, distorsi. Tuh dengerin suara motor kayak gitu lewat pasti distorsi. Oke guys, hari ini kita mau review ini kamera setelah pemakaian 1 bulan ya. Tapi sebelum gua review pemakaian kamera ini selama 1 bulan, gua mau lakukan tes dulu nih, tes timelapse dan hyperlapse. Apa itu timelapse dan hyperlapse? Timelapse dan hyperlapse secara simpelnya sih penjelasannya, kalau timelapse itu kita merekam objek yang bergerak, kameranya diam. Kalau hyperlapse, kameranya yang bergerak. Simpelnya seperti itu. Dan hyperlapse yang akan kita review ini auto semua lah ya, biar nggak ribet. Jadi kemungkinan di resolusinya aja yang dirubah jadi 4K, sisanya auto semua lah. Intervalnya lah, apanya lah itu ntar auto aja. Jadi nanti setelah kita lakukan tes untuk timelapse dan hyperlapse, gua akan kasih impresi gua selama 1 bulan pemakaian G-Osmo Action 3 ini. Plus minusnya apa aja pasti ada lah ya. Oke, kita langsung ke timelapse. Oke guys, tadi itu kita sudah ngerekam mode timelapse ya. Timelapse selama kurang lebih 1,5 jam dengan intervalnya 3 detik, 4K. Rekaman 1,5 jam itu dapat klipnya cuma 56 detik. Gila juga itu timelapse ya. Jadi tadi perekaman timelapse itu setupnya seperti ini nih, seperti di gambar. Gua nggak pakai baterai, ini baterainya gue copot, pakai Ulanzi BG3 yang 10.000 mAh, tripod sekaligus power bank. Jadi itu direkam selama 1,5 jam 4K, dijemur di bawah matahari. Takut aja meleduk itu tadi, tapi oke lah, nggak ada hang dia, sukses. Oke, kita sekarang merekam mode hyperlapse dalam 3, 2, 1, let's go.
Oke guys, itu tadi hasil perekaman hyperlapse ya. Hyperlapse-nya Geosm Action 3 itu pakai ND filter. Mungkin ada vignettingnya ya di pojok-pojok, vignetting yang hitam-hitam karena pakai mode ultra wide. Jadi semua fiturnya mungkin udah gue coba nih ya, kecuali slow mo nya ya. Slow mo nya yang belum ya, slow mo mungkin kapan hari kita akan tes. Jadi impresi gue selama 1 bulan pemakaian DJI Osmo Action 3 ini, ada plus dan minusnya pastilah. Yang pertama minusnya dulu lah ya. Minusnya itu yang pertama ya, udah banyak orang tahu, mic. Kalau buat orang motovlog, mic-nya itu pasti clipping, distorsi. Tuh dengerin suara motor kayak gitu lewat pasti distorsi. Uniknya dia harus pakai headset punyanya Samsung yang AKG. Itu motovlogger India banyak yang pakai. Kalau gue makainya Huawei lah ya, yang murah, karena AKG itu mahal, 250.000. Kalau ini kan 140.000. Tapi pemakaian headset Huawei atau AKG pun kalau dibanding GoPro masih jauh lah ya. GoPro pakai mic adapter, nggak usah pakai media mode lah, pakai mic adapter aja jauh suaranya. Itu minus yang pertama, mic. Minus yang kedua, file video perekamannya tuh terlalu banyak. Ada file videonya dan MP4 ya kalau nggak salah, dan LRF tuh, low resolution file. Terlalu banyak, bikin bingung, bikin boros tempat juga sih sebenarnya tuh. Pakai micro SD yang kecil, wah ribet itu, cepat habis. Oke, minus yang ketiga itu kalau kita ngambil gambar, kalau istilahnya orang-orang luar tuh panning ya. Panning itu kalau kita ngambil gambar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas atau atas ke bawah perlahan gitu ya, itu dia nggak smooth, ada sendat-sendatnya. Jadi nggak halus gitu pergerakannya. Di beberapa video gua ada tuh, kalau bisa dilihat. Jadi nggak halus gitu, bukan cuma satu video ya, beberapa video tuh. Itu kekurangannya, cukup mengganggu sih, cukup mengganggu itu problemnya. Kekurangan yang ketiga itu ya tadi ya, keempat sekarang. Keempat itu yang gua alamin, gua kan nggak pernah pakai tripod ya, megang tripod gitu selama ngambil gambar, kecuali dia still gitu, diam. Pasti gue pegang badan kameranya langsung. Itu kadang kalau posisi off itu lagi tergenggam ya, kita hidupkan, ada kita mau nge-record objek atau sesuatu, itu nggak otomatis dia landscape. Kadang dia portrait, kadang dia kebalik gambarnya. Jadi nggak bisa langsung on, langsung record. Itu jadi apa gue yang nggak tahu ya settingannya, tapi itu yang gue alamin selama pemakaian ini action cam. Cuman nggak terlalu gede sih isunya, itu bisa diedit lah di proses editingnya. Wah, backlight ini, mataharinya di depan. Mana kenceng lagi mataharinya nih.
Oke, itu tadi minusnya ya 4. Gua ketemu 4 minus pemakaian Giosmo Action 3 ini selama 1 bulan. Kalau plusnya nih, yang pertama, ini sekarang harganya udah murah ya, 2 jutaan. 2 jutaan udah nggak punya musuh sih kalau di harga 2 jutaan kamera. Udah termasuk murah di kelasnya. Yang kedua, dia nggak pernah overheat. Ini kamera selama gua pakai nggak pernah overheat, apalagi tadi pakai mode perekaman timelapse yang 1,5 jam dijemur, dia nggak overheat. 4K. Yang ketiga, ini nggak pernah hang ya. Dipencet power on, pencet record, itu pasti jadi. Di luar tadi mungkin posisi perekamannya portrait atau kebalik gitu ya, tapi jadi. Nggak pernah yang power on, rekam, langsung diem kayak bego gitu. Nggak pernah ini kamera, pasti jadi. Itu yang ketiga, dia berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat, build quality-nya bagus lah ini kamera. Build quality bagus. Cuman kadang kurang yakin sama penutup-penutupnya ya. Tahan gak tuh sama hujan gede gitu misalnya, atau dicemplungin ke danau, karena sealnya gue lihat nggak, karetnya tuh minimalis. Nggak tahu lah ya. Oke guys, itu tadi gue sudah memberikan impresi pemakaian Giosmo Action 3 selama kurang lebih 1 bulan. Plus minusnya, secara keseluruhan sih gue sangat puas dengan ini kamera ya. Di harga 2 jutaan dapat kamera yang reliable, dapat diandalkan setiap saat. Hasil perekaman videonya pun oke. Build quality-nya bagus. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi.